Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah keyboard dari ROG. Dan keyboard ini sebenarnya udah lumayan lama rilisnya dan dia itu banyak banget variannya. Langsung aja nih dia, ROG Strix Scope RX. Oke, tapi sebelum gue mulai videonya, gue pengen ngasih tahu kalau ROG Strix Scope RX ini yang ada di depan gue ini adalah yang varian yang red switch-nya ya. Jadi sebenarnya dia ada dua varian, red switch dan blue switch. Dan yang gue hadirkan di sini ini adalah yang varian red switch-nya. Untuk harganya sendiri, ROG Strix Scope RX ini dibanderol dengan harga 1,5 juta sampai dengan 1,7 juta rupiah. Lalu untuk ROG Strix Scope sendiri sebenarnya dia ada 3 varian besar, yaitu Strix Scope RX yang ada di sini, terus ada Strix Scope NX dan Strix Scope biasa. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang RX itu dia pakai RX optical switch, terus kalau yang NX dia pakai NX mechanical switch, dan kalau yang scope biasa dia pakai Cherry MX switch. Untuk switchnya sendiri, kalau yang NX sama Cherry MX itu bentuknya mirip, masih sama-sama pakai yang stemnya itu bentuknya plus. Sedangkan kalau yang RX ini dia pakai optical switch, jadi emang secara bentuknya agak sedikit beda. Lalu untuk variannya sendiri untuk ukurannya, dia ada yang full size dan juga ada yang TKL. Cuma untuk varian TKL ini nggak ada di varian yang Switch RX. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang TKL itu kalian harus beli yang varian NX atau yang varian biasa. Oke, untuk varian Switch-nya sendiri, ini untuk di RX itu dia ada dua jenis, yang RX Switch Red dan RX Switch Blue. Untuk yang red itu dia untuk yang linear dan swift, dan untuk yang blue-nya dia yang clicky dan speed, seperti itu. Oke, pertama-tama di sini yang akan gue bahas adalah secara desain. Secara desain, overall desain itu menurut gue cukup simple banget dan nggak terlalu banyak babi bu bebo. Jadi ini keyboardnya kalau emang kalian pengen nyari keyboard yang desainnya simple, ini bisa banget. Terus juga di sini kalau pernak-pernik ROG-nya tuh cuman ada dua di atas di logonya, ada logo ROG. Terus di bagian bottom plate-nya ini ada tulisan Republic of Gamers. Nggak terlalu banyak pernak-pernik ROG-nya. Lalu di sini juga dia ada indikatornya, menurut gue juga cukup lengkap. Di sini ada indikator numlock, caps lock, terus S ini scroll lock, F ini FN lock, dan juga Windows lock. Jadi ini benar-benar secara indikatornya dikasih tahu secara lengkap. Lalu lanjut untuk keycapnya sendiri. Ini keycapnya kalau yang gue baca itu bahannya itu PBT atau jenis keycapsnya itu yang PBT, dan ketika gue pakai emang berasa keycapsnya ini menurut gue cukup premium dan agak finishingnya tuh agak kelihatan sedikit doff gitu. Jadi membuat keyboard ini lebih misterius gitu. Lebih kelihatan profesional lagi sih mungkin buat profesional gamer. Oke, lanjut untuk top plate-nya sendiri. Ini top plate-nya juga menurut gue yang bikin kesannya mewah juga, karena top plate-nya ini pakai bahan metal coy. Jadi pas lagi gue pegang ini bahannya benar-benar berasa premium banget karena finishing metalnya. Dan di sini untuk finishing metalnya juga pakai finishing metal doff. Ini mungkin jenis warnanya gunmetal kali ya, dan ya emang ngebuat keyboard ini jadi lebih kelihatan gamers look atau professional gamers look banget sih. Terus lanjut untuk di bagian sisi atasnya, di sini juga secara desain cukup simple, nggak terlalu banyak aneh-aneh, cuman mungkin agak sedikit banyak lekukannya ya. Di sini dia ada satu colokan USB pass through, dan di sini ada tempat buat ya kabelnya bermuara seperti itu. Oke, lanjut untuk di bagian bottom plate-nya dari keyboard ini. Ini sebenarnya nggak terlalu sering kelihatan, tapi ya worth to mention juga. Jadi di sini tuh juga nggak terlalu banyak aneh-aneh di bottom plate-nya. Di sini ada tulisan ROG Strix Scope RX Optical Mechanical Gaming Keyboard. Terus di sini ada logo ROG-nya yang lumayan gede. Terus dia juga ada 4 buah rubber feet, dan juga ada satu kickstand buat kalian ganti angle-nya. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka keyboard yang angle-nya lurus, kalian bisa banget pakai kickstand ini biar angle-nya si keyboard ini agak lebih miring. Oke, lanjut yang akan gue bahas di sini adalah kabelnya. Di sini untuk kabelnya sendiri menggunakan bahan rubber, dan ini bahan rubbernya lumayan tebal karena ternyata di dalam keyboard ini tuh ada dua buah kabel. Satu kabel buat USB keyboardnya, dan satu lagi buat kabel USB pass-through yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai keyboard ini tanpa USB pass-through, bisa banget, kalian nggak usah colok kabel USB-nya. Tapi kalau kalian butuh USB pass-through-nya, kalian bisa banget colok kabel USB pass-through-nya. Terus di sini juga yang nice juga, dia dikasih gambar keyboard. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyolokin kabel USB keyboardnya aja, kalian tinggal colokin kabel yang USB keyboardnya aja tanpa perlu nyolokin kabel yang USB
pass-through ini. Terus juga hampir gue lupa buat mention, di sini juga ada logo atau apa ya namanya ya, Velcro strap Republic of Gamers yang ya attention to detail banget lah seperti itu. Terus di sini juga dia tuh karena ini dua kabel, dia tuh jadi kayak ada apa ya dibilangnya ya, kayak biar nggak kelihatan aneh, dia di sini kayak masang satu plastik gitu sih buat nyatuin dua kabel ini dengan logo ROG, which is nice juga. Dan tadi ya untuk desain USB-nya ini sebenarnya agak sedikit beda dengan USB biasa untuk karet di sininya. Jadi ini lebih ngebuat dia lebih sedikit apa ya, lebih sedikit gaming look. Cuma dia tuh ukurannya nggak ngebalki ke samping, jadi nggak ngeganggu port-port USB yang ada di sampingnya, which is nice banget menurut gua. Oke, lanjut ke build quality dari keyboard ini. Build quality dari keyboard ini, pertama, menurut gua keyboard ini build quality-nya itu cukup, bisa dibilang cukup kokoh dan juga ini cukup berat ya. Dan ketika gua cek di website, ini emang berat keyboardnya tuh sekitar 1,07 kg. Jadi beratnya tuh nyaris kayak satu buah laptop Ultrabook ukuran 13 inci gitu. Jadi emang ngebuat si keyboard ini berasa feel-nya lebih kokoh gitu sih. Cuma karena beratnya seperti itu, rasanya kalau kalian pakai keyboard ini buat bawa kemana-mana itu akan ya agak kurang portable karena beratnya itu lumayan berat seperti itu. Oke, yang gak kalah penting dari build quality si keyboard ini juga udah ada sertifikasi IP57, di mana keyboard ini tuh waterproof dan juga dustproof. At least kalau misalkan keyboard ini kena debu atau kena air ya, at least masih ada kemungkinan keyboard ini buat selamat dibandingkan dengan keyboard lainnya. Oke, untuk bahan kabelnya tadi juga ini bahannya karet tebal, dan ini karetnya tuh kalau kalian lihat ini bahan karetnya tuh tebelnya tuh kayak bahan karet colokan listrik sih. Jadi ya secara build quality kabelnya pun juga cukup diperhatikan menurut gua. Oke, lanjut ke fitur yang ada di keyboard ini. Fitur yang pertama yang ada itu adalah keyboard ini support USB pass-through. Jadi semisal kalau kalian punya colokan USB atau kalian pengen colok mouse dan itu nyoloknya agak di belakang komputer, which is kadang suka bikin sinyal, mungkin kalau mouse yang wireless ya, itu akan sedikit jelek sinyalnya. Itu kalian bisa banget colok pakai USB pass-through ini biar dia bisa dicolok di dekat keyboard si dongle wireless mouse-nya. Atau mungkin kalian bisa juga colok kabel mouse biar nggak terlalu jauh, biar nggak terlalu ketarik-tarik, bisa juga. Atau kalian bisa colokin hard drive atau misalkan kalian pengen colokin peripheral lainnya. Cuma mungkin untuk kekurangannya USB pass-through, karena USB pass-through itu dia membutuhkan satu port USB tambahan. Jadi kalau misalkan kalian punya device kayak misalkan nih laptop yang emang USB-nya cuma ada 3 port, dia bakal sedikit apa ya, bisa dibilang agak makan space slot USB-nya. Jadi kalau misalkan laptop kalian nggak ada Type-C port ya, itu akan sedikit mengganggu sih, karena dia butuh dua USB port biar si USB pass-through ini bisa jalan. Ya walaupun sebenarnya si keyboard ini bisa aja jalan tanpa harus nyolokin USB pass-through-nya, seperti itu. Oke, lanjut fitur kedua yang ada di keyboard ini adalah keyboard ini juga udah support di Armoury Crate. Jadi emang kayaknya semua peripheral-peripheralnya Asus itu emang udah didaftarin atau mungkin udah terregister di Armoury Crate. Jadi ketika misalkan kalian pengen ngatur-ngatur setting di keyboard ini tuh bisa banget lewat Armoury Crate tersebut. Oke, jadi ini adalah UI dari ROG Armoury Crate ketika gue colokin si Strix Scope RX. Dan kalau kita lihat di sini, ini dia tuh ada yang pertama tuh ada menu keys, di mana menu keys ini berfungsi untuk ngatur keysnya ketika dipencet, misalkan dia bakal ngejalanin function apa, kalian bisa banget ngatur di sini. Terus di sini juga ada gaming mode preference, di mana kalian bisa disable alt tab dan juga disable alt F4. Jadi kalau misalkan kalian lagi main game, kalian takut kepencet alt sama tab atau alt sama F4, kalian bisa aktifin fitur di sini biar alt tab sama alt F4-nya nggak jalan. Terus juga kalau misalkan kalian tadi mau main game, terus kalian juga takut tombol Windows-nya kepencet, itu kalian bisa pakai Windows sama tombol Fn. Dimana ini nanti akan nge-lock si tombol Windows key-nya biar nggak berfungsi, seperti itu. Oke,
Oke, lanjut di sini ada menu yang namanya lighting. Di menu lighting ini ada beberapa settingan yang bisa kalian atur. Itu ada sekitar 3, 6, ada 11 settingan. Satu laginya itu adalah settingannya Aura Sync. Dimana Aura Sync ini mungkin secara penggunaannya agak mirip dengan yang ada di Razer Chroma. Jadi semua peripheral gaming kalian yang support di Armoury Crate dia bakal bisa diatur lewat Aura Creator tersebut. Oke, lalu fitur lain yang ada di keyboard ini adalah keyboard ini punya 5 memory profile. Jadi misalkan kalian keyboard ini kalian pakai di laptop lain, dia ada profile 1 sampai dengan profil 5 yang bisa kalian pakai ketika kalian colokan ke laptop atau PC lainnya. Dan sebenarnya untuk profilnya dia masih bisa nambah lebih dari 5 profile. Cuma kalau lebih dari 5 profile dia akan nyimpen ke dalam komputer kalian. Oke, fitur selanjutnya adalah keyboard ini menggunakan switch yang namanya RX switch. RX switch ini konon diklaim lebih stabil dibandingkan dengan switch lain yang menggunakan bentuk switch plus. Dan emang ketika gua pakai switch dari keyboard ini berasa mantep banget ketika kalian pakai buat ngetik. Cuma mungkin kekurangan dari RX switch ini adalah karena bentukannya itu yang bisa dibilang yang agak beda sendiri. Jadi ketika kalian mau nyari keycaps-nya itu mungkin akan agak sedikit repot. Karena keycaps-nya itu nggak bisa pakai keycaps yang beredar di pasaran yang menggunakan bentukan stemnya itu bentukannya plus, seperti itu. Terus juga kalau misalkan kalian pengen nge-customize, kalian ganti ganti switch-nya itu kayaknya akan agak sedikit repot juga ketika kalian pengen mencari switch RX tersebut, seperti itu. Lalu di sini fitur yang nggak kalah penting itu ada namanya privacy switch, di mana privacy switch itu bakal ngelakuin ketika kalian pencet dia bakal nge-minimize semua Windows kalian dan juga bakal nge-mute komputer kalian. Oke, mungkin hal yang gua berasa agak kurang ketika gua pakai keyboard ini adalah secara kontrol multimedianya. Karena kontrol multimedia itu built-in di tombol function dan dia tuh nggak ada dedicated kayak mungkin volume knob atau mungkin volume switch seperti itu. Kayak yang ada di Claymore atau mungkin yang ada di Valkyon pakai bodinya digeser-geser aja. Jadi gua ngerasa untuk fitur medianya menurut gua di sini cukup simple atau cukup minim. Jadi kalau misalkan kalian cari fitur multimedia di keyboard ini nggak terlalu banyak, dia tuh cuman ada di tombol F5 sampai dengan F12 ini. Seperti itu.
Oke, in conclusion pendapat gue mengenai keyboard ini cocok banget buat kalian yang nyari paket lengkap tanpa kalian harus nge-customize keyboard lagi. Jadi bisa dibilang dengan budget 1,5 sampai dengan 1,7 juta ini merupakan sebuah keyboard full size yang secara fitur ya emang cukup lengkap. Kecuali ya tadi fitur-fitur medianya yang emang absen di keyboard ini. Jadi kalau misalkan kalian nyari sebuah keyboard yang emang langsung jadi nggak perlu kalian customize, bisa banget kalian pilih si ROG Strix Scope RX ini. Cuma mungkin kekurangannya adalah kalian bakal agak susah ketika kalian nyari si RX switch-nya ketika RX switch-nya itu rusak. Oke, gimana pendapat kalian mengenai ROG Strix Scope RX ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye!